Panggangannya lumayan juga. Aku pergi dulu ya. Ayo. Makanannya sudah datang. Silakan menikmati semuanya. Ayah. Kesehatan ayah jangan terlalu lelah. Beristirahatlah. Istirahat di sini saja. Ibu temani ayah untuk istirahat sejenak di kamar. Singran ini. Ayah, tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak kusangka tukang sate biasa ini bisa dikunjungi oleh seorang jenderal bintang 5. Kosongkan area ini. Kalian jaga di jarak 50 meter. Jangan biarkan seorang pun masuk. Mundur. Tangkap ini. Sudah lama tidak berjumpa. Kemampuanmu makin hebat. Apa yang kau lakukan? Aku tidak main-main. Tanpa kendalimu, perbatasan menjadi kacau. Presiden mengundangmu kembali. Keluargaku memiliki seorang putri. Mengalahkan lawan asing seperti sebuah negara, musuh menyebutnya 10.000 orang setia dan berani menembus langit. Keberanian dan kekuatannya mengagumkan negara, dianugerahi gelar Jenderal Bintang 6 pertama, Jenderal 6 Bintang. Saat aku berjasa dulu, satu-satunya permintaanku ialah kembali ke kehidupan normal, menghabiskan waktu bersama orang tuaku. Alasan aku menyembunyikan identitas bertahun-tahun ialah karena takut musuh menyakiti kedua orang tuaku. Sekarang ayahku sakit keras. Aku tak bisa pergi. Bos, perlukah aku membantumu mencari dokter terhebat? Tidak perlu. Sekarang yang merawat ayahku adalah Dr. Li Shengshou, pakar medis terbaik dunia. Apa dia pun tidak punya cara? Makanya aku tidak bisa pergi. Pergilah. Bos! Ini, kau tetap di sini. Kau cari orang untuk menjaga tempat ini. Dia adalah Kenapa orang-orang ini belakangan ini sering mondar-mandir di depan rumah kita? Tidak apa-apa, Bu. Jangan dipikirkan. Kak, sajikan makanannya. Kalian berdua mengapa datang? Tentu ada kabar gembira. Ini Himing, anak buah Tuan Muda Xiao yang bertugas atas penggusuran di daerah kita. Si Singran ini sudah dewasa. Bukankah ibu ingin mencarikannya pria yang bisa diandalkan untuk dinikahi? Himing sangat tepat. Himing? Kalian keterlaluan.
Himing dikenal sebagai preman, pengacau, pemalas. Bagaimana mungkin Xingran menikah dengannya? Kak, kamu tahu apa? Itu semua cuma gosip. Lagi pula, kamu masih berpikir Xingran masih seperti dahulu cerdas dan berbakat juara ujian masuk universitas? Setelah beberapa tahun di luar, aduh, hampir 30 tahun tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Bisa nikah saja sudah cukup baik. Intinya aku tidak setuju. Wah! Jadi ini Xingran bentuk badannya bagus ya? Bohai! Bisa melahirkan anak laki-laki. Hahaha! Iya, kriteria Xingran kita memang bagus. Kemari. Biar aku lihat dari dekat. Coba kulirik. Himing, ingin makan apa hari ini? Bibi gratiskan untukmu. Soal perjodohan ini, kupikir lebih baik lupakan saja. Xingran belum bekerja, tidak cocok untukmu. Kak, apa yang kau bicarakan? Himing mau dengan Xingran. Itu keberuntungannya. Ada keperluan apa? Xingran, tolong bantu di dapur. Tidak salah, Bu. Jangan, Xingran. Aku dan pamanmu sudah menemukan pasangan yang cocok untukmu. Tidak perlu. Aku tidak berencana menikah. Apa maksudmu? Kau meremehkanku? Baiklah, akan kupaksamu dan memilikimu. Hentikan! Coba sentuh dia! Berani sentuh dia? Lebih baik berdamai saja. Xingran, jangan keras kepala. Diam! Siapa? Berani-beraninya ikut campur urusanku. Aku berikan waktu 3 menit untuk pergi dari sini. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Ini bukan tempat kalian membuat keributan. Kau tidak tahu aku anak buah siapa? Aku ini bawahan Tuan Muda Zhao, miliarder terkaya di kota Rong. Aku tidak peduli kau Zhao atau siapapun. Pergi atau habis. Oh, Di kota Rong ini baru pertama kali aku mendengar ada orang yang ingin aku, Zhao Xiaoeng, tamat riwayatku. Tuan Dao, kau datang tepat waktu. 2 orang tua itu menolak penggusuran. Mereka bilang asal aku menikahi putri mereka, Xingran, mereka baru akan menyetujui. Tadinya aku berpikir untuk berkorban demi Anda, tapi orang-orang ini sama sekali tidak menghargaimu. Kau ini kerjamu apa? Jelaskan padaku. Singkatnya, orangmu telah melampaui batas. Jelaskan. Singkatnya, orang-orangmu telah melampaui batas. Melewati batas? Hahaha. Siapa yang menetapkan aturan ini? Kau? Hehe, wangi. Wangi sekali. Penampilanmu cukup menarik. Begini saja, temani aku bermain beberapa hari. Mungkin aku akan mempertimbangkan aturan ini yang kau buat. Mimpi. Xingran, turuti saja dia. Tuan Zhao, kita tak bisa menyinggungnya. Benar. Bermain sedikit tak akan rugikan. Kalian berdua pergi sana. Dengan tidak, ibuku menyuruh kalian pergi. Bagus, wanita jahat. Apa kau tidak tahu malu? Ayo, hancurkan toko ini. Untukku. Coba saja kalau berani. Hentikan! Siapapun yang berani menyentuh Nona Ju, langsung tembak. Siap. Ternyata Komandan Luo yang datang. Maaf tidak menyambut. Tuan Zhao, kau sangat berkuasa ya.
Wah, berani sekali kau, Tuan Mujao. Tidak berani, tidak berani. Sikat saja. Siapapun yang berani menyentuh Nona Ju, akan kuhabisi. Kita selamat. Baiklah, baiklah. Ternyata kau menjilat puncak kekuasaan kota roh. Pantas saja kau begitu sombong. Diam. Kalau soal menjilat, seharusnya akulah yang menjilat Nona Ju. Tuan Komandan, Anda menyukai perempuan. Saya bisa mencarikan yang lebih cantik untuk Anda. Sekarang kau bawa sampah-sampah ini. Minta maaf pada Nona Ju. Nona Ju, saya sikap sombong. Saya keliru, saya tidak tahu siapa Anda. Kemari! Berlutut! Saya adiknya Xingran. Jangan seperti ini. Maaf, saya salah. Kami salah. Tuan Komandan, bagaimana pendapat Anda? Semoga kalian tidak mengganggu keluarga saya lagi. Baik, tidak akan terulang lagi. Pergilah. Anda baik-baik saja? Tuan Muda Zhao, Anda sehat? Ya, Tuan Muda Zhao. Kejadian ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Setelah Tuan Komandan luar pergi, saya pasti akan membalas dendam Anda. Diam! Dendamku tentu harus kubalas sendiri. Saat kakakku pulang, dia kali ini dipromosikan menjadi Jenderal Bintang 4. Akan menikah dengan keluarga pertama, keluarga Lu. Saat itu, selain yang legendaris itu, Jenderal Bintang 6, siapa lagi yang bisa menghentikan keluarga jauh kita? Tuan Komandan juga harus berakhir. Tuan Gajao sangat belian. Silakan. Tuan Muda Zhao, hati-hati di jalan. Ini semua karena ide bodohmu. Xingran sekarang dilindungi oleh Tuan Komandan. Kurasa kita harus kembali dan meminta maaf. Pengecut! Kalau saja kau tidak konten, aku tidak perlu mikirkan uang kompensasi kakakmu itu. Suamimu sebentar lagi akan pergi, dan dia tidak setuju dengan pembongkaran. Rumah ini nantinya akan diwariskan kepada Ju Xingran. Sekarang dia sudah menikah. Uang kompensasi bisa langsung diberikan kakakku kepadamu. Solusi terbaik, kan? Tidak kau dengar Tuan Muda Zhao bilang? Tunggu saja, ini belum berakhir. Kita amati dulu, lalu cari kesempatan lain. Bu, bagaimana kalau aku temani ayah ke rumah sakit dulu, baru kita pergi bersama? Ibu pergi sendiri, aku agak khawatir. Bahan-bahan ini masih akan dipakai nanti malam. Tenang saja, aku sudah sering melewati jalan ini. Tidak apa-apa, tenang saja. Oh iya, ibu, nanti aku bawakan kue kesukaan ibu dari toko itu. Iya. Kak, lihat itu orang tua itu. Bagus, kesempatan datang. Cepat naik mobil, jalan. Cepat. Jangan. Puas, hahaha. Orang tua itu belum mati juga. Kau, kumohon, jangan ganggu Xingran. Sudah diambang kematian. Masih peduli dengan perempuan jahat itu. Jangan. Makan. Suruh
Makan ya makan. Jika kamu makan ini sekarang, mungkin aku senang dan akan membebaskan perempuan jahat itu. Cepat makan. Cepat. Makan, makan. Hahaha. Benar-benar dimakan. Dimakannya lumayan bersih. Cukup bersih. Namun, aku tetap tidak akan melepaskannya. Aku akan mencari banyak laki-laki untuk bermain dengannya. Sampai dia mati. Dasar rendahan, rendahan. Kalau begitu, aku akan mengantarmu ke perjalanan terakhirmu. Ayo. Ibu kenapa belum pulang? Mungkin ada keperluan di jalan. Halo. Halo, apakah ini keluarga dari Ibu Suruya? Ibu Anda mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Ah? Maaf, Nona, kau baik-baik saja? Tidak mungkin. Ibu! Ibu bangun! Bangunlah! Jangan takutkan aku, Bu. Ibu jangan buat aku takut. Bangun! Jangan tinggalkan aku. Kumohon. Jangan pergi. Sebelum ibu wafat, dia terus memegang kue ini. Kami sudah mencoba, tapi tak bisa melepaskannya. Ini Singran. Kue yang ibu beli untukku, berikan kepadaku. Nona, pelapornya telah ditemukan. Nona Ju, pelapornya telah ditemukan. Namun, mobil yang terlibat tabrakan itu kabur. Fasilitas pemantauan di sekitar semuanya telah dihapus. Cedera di kepala ibu saya, bukan disebabkan oleh kecelakaan mobil. Mana pelapornya? Bawalah dia ke sini. Pelapor ini, mungkin Anda harus berjumpa dengannya sendiri. Pasien butuh istirahat, cepatlah kalian. Baik. Halo, saya anak perempuan Ibu Su. Mengenai kecelakaan hari ini. Anda, jangan khawatir. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apapun. Halo, ada apa? Kenal saya. Zhao Xiaoheng dari keluarga Zhao. Pun baru saja kau dengar. Jika kau berani membicarakannya, aku akan membuatmu berakhir seperti dia. Tidak berani, tidak berani. Jangan khawatir. Saya tidak tahu apapun. Pak,
Pak, jangan khawatir. Ceritakan apa saja padaku. Aku akan melindungimu. Kau tidak akan bisa melawan mereka. Jangan meremehkan tekad seorang anak perempuan. Saya Kepala Kepolisian Kota Rong. Katakan saja dengan tenang. Benarkah Anda Kepala Kepolisian Kota Rong? Kecelakaan ibu saya, bukan kecelakaan kamu. Siapa? Zhao Xiaoheng. Zhao Xiaoheng, kau akan menyesal. Ibu, aku pasti akan membalas dendammu. Beritahu aku di mana Zhao Xiaoheng. Hari ini adalah upacara pemberian penghargaan kakak perempuan Zhao Xiaoheng, Zhao Wanning, sebagai Jenderal Bintang 4. Dia sedang mengadakan pesta untuk para tokoh masyarakat Hotel Air Awan. Namun, tanpa bukti nyata, sulit untuk menghukum. Bagaimana jika aku meminta Jenderal Bintang 5, Jenderal Xiao, untuk datang? Aku akan menyelesaikannya sendiri. Jenderal Xiao, Ibu Xingran, dibunuh oleh Zhao Xiaoheng. Sekarang, Xingran sedang dalam perjalanan untuk membalas dendam. Apa? Beraninya dia? Kau mau pergi mana? Ayah, istirahatlah dulu. Aku khawatir ibu bertemu orang jahat di jalan dan tidak tahu jalan pulang, jadi aku akan menjemputnya. Kalau begitu, pergilah dan segera kembali. Nenek tua ini sangat merepotkan. Silakan. Hahaha. Keluarga Zhao sungguh mengagumkan. Jenderal Bintang 4 termuda negara. Selain itu, Jenderal Raga yang termasyhur itu hanya keluarga Zhao, terutama Wanning yang paling berlaku. Jangan merendah. Wanning sendiri sudah cukup untuk menjadikan keluarga Zhao melesat ke puncak keluarga terkemuka negeri ini. Kedepannya, kita perlu sering meminta bantuan keluarga Zhao. Betul. Tidak juga. Silakan. Berhenti. Pesta keluarga Zhao. Orang yang tak berkepentingan dilarang masuk. Kau bilang Xingran itu. Tahu tidak ibunya telah tiada? Tahu lalu bagaimana? Apa dia bisa menyelidiki hingga ke kita? Betul. Kalaupun menemukan lokasi ini, dia juga tak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik dia datang sendiri. Aku akan segera menghabisinya. Zhao Xiaoheng, keluar kau! Siapa yang berani membuat keributan keluarga Zhao? Wah, pakaianmu hari ini cukup bagus juga. Bukankah seharusnya kau berada di pusara ibumu untuk berduka? Mengapa kau datang ke sini? Aku tahu, kau ingin aku menginginkanmu, kan? Aku datang ke sini hari ini hanya untuk 2 hal. Pertama, membuat kalian para penjahat mengakui kesalahan kalian. Kedua, buat keluarga Zhao musnah dari kota Rong. Aduh, kau benar-benar bisa menyombongkan diri. Kemarin, karena Tuan Komandan ada di sana, aku memaafkanmu. Hari ini, kau datang sendiri mencari masalah. Baiklah, orang-orang. Wanita ini, kau yang membawanya kemari? Dia mungkin kekasih gelapnya Luo Fen. Tapi, sebentar lagi dia akan menjadi mantan kekasih gelap. Tangkap dia, aku akan menghabisinya. Hei, tangkap hidup-hidup. Jangan sampai melukai kekasihku. Jangan takutkan sayangku. Katakanlah jika dulu kau menikah denganku atau membiarkan Tuan Muda Zhao bermain denganmu beberapa hari. Ibumu tak akan meninggal. Orang yang menyebabkan kepergian ibumu adalah dirimu. Aku yang menyebabkan kepergian ibuku. Saat itu aku seharusnya menghabisi kalian. Habisi aku. Kalau begitu ku beritahu kau sebenarnya.
Ibumu, memang aku yang membunuhnya. Hari ini aku berdiri di sini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Pengawal! Keluarga Zhao sedang berbahagia hari ini. Aku tidak akan mempermasalahkan hal ini denganmu. Pergilah sekarang dan biarkan kau hidup. Benar! Tunggu sampai kakakku kembali. Kau pasti tamat. Sebelum kakakmu datang, kau sudah tamat. Kalian masih diam saja. Dia sudah tak punya senjata. Serbu dia! Serang! Serang! Wanita jahat, aku akan melawanmu. Sekarang giliranmu. Lakukan cepat. Jika putriku mengetahui kalian mengabaikan keselamatan kami, putriku tak akan membiarkan kalian. Saya kepala keluarga Li dari Rongcheng, Li Sicheng, gadis kecil yang ceroboh berani menyinggung keluarga Zhao. Cepat berlutut. Kau belumlah cukup. Bagaimana jika ditambah denganku, kepala keluarga Su dari Rongcheng? Tidaklah cukup. Bagaimana dengan keluarga Lin dari Rongcheng? Jika kalian berani melindunginya, aku akan menghancurkan kalian semua. Kau bisa mengabaikan kekuatan tertinggi di barat daya, tapi putriku adalah Jenderal Bintang 4 yang diangkat oleh Presiden. Apa kau membuat masalah besar? Siapa yang membunuh harus dibayar. Hukuman atas pembunuhan adalah kematian. Jangan! Hentikan! Kau Wayangni, tolong selamatkan adikmu. Dia akan dibunuh. Kak! Tolong aku! Selama aku di sini, siapa yang berani menyentuhnya? Bagaimana bisa? Di militer, tak seorang pun dapat menangkap pisau lemparanku. Bagaimana ia bisa melakukannya? Aku telah memberi kalian kesempatan untuk mengaku dan menyerah, tapi kalian tak mau mendengarkan. Aku hanya bisa menegakkan keadilan. Xiao Heng! Awas saja kau! Ayah! Ayah! Jusiran! Tidak mungkin. Ini sama sekali tak mungkin. Ada apa ini? Zhao Wanning kan seorang jenderal bintang 4. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah dikalahkan oleh gadis kecil? Ini sungguh Terang! Siapa yang berani? Nona Ju. Masih bernafas? Bawa dia ke kantor polisi. Minggir. Luo Fen, kau berani tidak menghormati Jenderal Bintang 4 demi seorang perempuan? Komandan Luo, aku Jenderal Bintang 4. Pangkatmu berapa tingkat di bawahku. Jika kau keluar dari pintu ini, namaku, Wanning, akan kutulis terbalik. Bunuh dia! Bunuh dia! Ayah,
Memang aku tak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi bagaimana dengan Jenderal Bintang 5 Macan Putih, Xiao Tianyue? Tapi bagaimana dengan Jenderal Bintang 5 Macan Putih, Xiao Tianyue? Hahaha. Jenderal Xiao adalah Jenderal Bintang 5. Tentu saja aku tidak sebanding dengannya. Kau bahkan tidak berusaha mencari tahu. Aku dan Jenderal Xiao adalah rekan seperjuangan dalam militer. Aku tidak pernah mendengarnya menyebutkan namamu, Komandan Luo. Kau berani menyamar sebagai orang Jenderal Xiao. Coba saja kalau berani. Bagus, bagus. Maka cobalah bunuh wanita ini. Berani kau. Bawahan Wan Ning memberi hormat kepada Jenderal Xiao. Hormat kepada Jenderal Xiao. Benar-benar Jenderal Xiao? Ya, tidak disangka Jenderal Xiao benar-benar hadir di sini. Jenderal Xiao, selamat malam. Jenderal Xiao, Anda telah tiba. Selamat. Datang Jenderal Xiao, selamat. Datang Jenderal Xiao. Tadinya saya ingin memberikanmu kematian yang cepat. Namun sekarang, Jenderal Xiao telah datang. Ia akan membuatmu merasakan keputusasaan secara perlahan. Akibat tindakanmu hanya akan lebih menyedihkan. Benarkah? Kalau gitu, saya akan menunggu dan melihat. Kau sungguh lancang. Kak Xiao, saya adalah Jenderal Bintang 4 yang Anda berikan penghargaan secara langsung. Perempuan ini dengan mengandalkan sedikit keahliannya mengacaukan acara ini dan melukai adik laki-lakiku. Sungguh tidak menghargaimu. Tolong hajar dia. Cepat hajar dia. Bos, saya datang terlambat. Maafkan saya, bos. Maafkan saya, bos. Maafkan aku, bos. Ini, bos. Apa yang sebenarnya terjadi? Mustahil. Tidak mungkin. Mana mungkin? Rasanya mustahil. Benar-benar mustahil. Maaf, Tianyue datang terlambat, bos. Mohon hukum kami, bos. Untung kalian datang terlambat. Kalau tidak, aku tak tahu kau orang-orang penting barat daya seperti kalian. Seenaknya memperlakukan nyawa orang dan mempermainkan hukum. Bos, untuk masalah ini, aku pasti akan memberikan penjelasan. Masih diam di situ. Silakan, bos. Duduk dan saksikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Wan Ning, semua penghargaan yang kau terima adalah pemberian dariku. Tapi kau berani bersikap kurang ajar di depan bosku. Sungguh berani sekali. Berani sekali kau di depan bosku bertingkah kurang ajar. Sungguh berani. Malam ini, siapapun yang tidak menghormati bosku, aku Xiao Tianyue akan mempertanggungjawabkannya. Jenderal Xiao, keluarga Zhao mengaku salah. Orang yang bersalah dari keluarga Zhao pasti akan beri hukuman berat. Tidak. Apa kau salah paham? Dia hanya penjual sate. Kenapa dia mendapatkan rasa hormat sebesar ini darimu? Mungkin Jenderal Xiao di sampingnya ini hanya aktor yang disewanya. Diam! Gak! Cepat berlutut!
Berani-beraninya kau buat keluarga Zhao mendapat masalah besar seperti ini. Kau cari mati. Kakak! Akan kuurus kau nanti di rumah. Jenderal Xiao, semua ini salah keluarga Zhao. Adikku sudah babak belur. Kumohon, maafkan dia. Orang yang harus kau mohon, bukan aku. Karena telah melanggar hukum, biarlah hukum yang menghukumnya. Siapa lagi terlibat dalam masalah ini? Kalian, segera kemari. Nona Ju, maafkan kami. Ini bukan urusan kita. Saya masih punya orang tua dan anak di rumah yang harus saya beri nafkah. Orang tua kalian memang orang tua, anak kalian memang anak. Apakah ibu saya memohon pada kalian waktu itu? Apakah kalian memaafkannya? Jawab! Nona Ju, mereka yang melakukannya, bukan urusan saya. Saya sungguh tidak melakukan apa-apa. Zhao Xiaoheng, pertanggungjawabkan ucapanmu. Hari itu kau yang melempar batu dan membunuh perempuan tua itu. Dan juga kue yang berisi puntung rokok. Kau yang memaksanya masuk ke mulut perempuan tua itu dan memaksanya untuk memakannya. Kau menyalahkan kita. Aduh! Kau pantas mati! Bibimu sungguh meninggal? Benar, Tuan Muda Zhao yang memberitahuku. Cepat ambil sertifikat rumahnya. Kalau tidak, nanti tidak ada peluang lagi. Ayo. Kakak kemana? Dia pergi membeli barang. Xingran juga tidak ada. Oh, Bagus, kami datang untuk membicarakan sesuatu denganmu. kalau begitu silakan duduk. Saya akan ambilkan air. Tidak usah. Restoran di rumahmu ini banyak noda minyak air yang kau berikan. Aku sungguh tidak tahu bersih atau tidak. Kakak ipar, aku ingin bicara denganmu tentang pembongkaran. Aku tak akan membongkarnya. Rumah ini nantinya akan diwariskan ke Xingran. Apa? Untuk Xingran? Itu peninggalan ayahku. Ayah mertuaku dulu meninggalkan untukmu beberapa apartemen. Kau tidak mau rumah ini karena tua. Kakakmu yang membelinya dengan uangnya sendiri. Sudah. Uang segitu untuk apa? Aku tak peduli. Rumah ini bermarga Su. Kau dan Xingran sama-sama orang tidak berguna. Lebih baik diwariskan untuk anakku. Betul, katanya dididik oleh negara. Pakar penting pulang untuk jualan sate. Cepat serahkan sertifikat rumahnya. Kalau tidak aku suruh orang menggeledahnya. Kau harus mati? Tangkap dia! Kakak, tolong saya! Ayah, tolong saya! Bawa mereka juga! Nona Ju, mohon maafkan aku. Beraninya kau menyentuh bos? Nona Ju! Keluarga Zhao telah menghina hukum, membiarkan putranya berbuat jahat. Dan hari ini bukti-buktinya sangat jelas. Keluarga Zhao hari ini akan dihapus dari kota Rong. Ibu, aku sudah membalas dendammu, tapi ibu tidak akan pernah lihatnya. Nona Ju, ada yang membuat keributan di rumahmu. Ayah, Senjata ini tampak milik Jenderal Raga. Tidak mungkin, Jenderal Raga telah hilang selama beberapa tahun. Dikabarkan dia sudah meninggal.
Jenderal Xiao. Wening, apakah bisnis keluarga kita akan hancur seperti ini? Mereka pergi tepat waktu. Masih ada kesempatan. Betulkah? Lalu bagaimana dengan adikmu? Ayah lupa perjanjian pernikahanku dengan keluarga Lu. Xi Ju ini meskipun didukung oleh Jenderal Xiao, tetapi keluarga Lu adalah keluarga kaya raya di dunia. Jika keluarga Lu bersedia membantu keluarga kita, semuanya akan mudah. Mengenai adikku, aku akan memikirkan solusinya. Penghinaan yang mereka berikan kepada keluargaku hari ini pasti akan kubalas berlipat ganda. Ayah mengandalkanmu. Memanggilmu ipar. Kau sungguh menganggap dirimu hebat. Sampah. Pergi sana, orang tua. Susah payah mencari Kang Gadis itu. Pria yang baik. Dia malah menolak. Sok suci. Berapa tahun lagi pasti akan ada yang mau. Benar. Dulu membanggakan. Anak ajaib. Berbakat di bidang sastra dan bela diri. Aduh. Selamat ya, keluarga Ju. Benar-benar mujur. Sama-sama, Xingran anak yang berhasil. Dengar-dengar berbakat di bidang sastra dan bela diri akan masuk universitas negeri. Bangga sekali. Sekarang, entah bagaimana kuliahnya. Yang pasti jadi penjual sate. Hahaha, kurasa keluarga kalian ditakdirkan miskin terus. Jangan bicara begitu tentang Xingran. Hahaha. Hahaha. Pergi kalian dari sini. Mulai sekarang, hubungan kedua keluarga kita terputus. Putus ya putus. Siapa yang ingin berurusan dengan orang miskin sepertimu? Tetapi, serahkan sertifikat rumah itu. Tak mungkin kuberikan ke kalian. ABH. Jangan dicari lagi. Kemarilah. Berikan kau kesempatan terakhir. Kesehatanmu baik, sudah mendekati ajal. Jika terjadi sesuatu, maka bisa diselamatkan. Hahaha. Belum tentu. Dina, apa kalian masih menjadi manusia? Lakukanlah. Ayah, kerjakan. Kurasa dia tidak akan menyerah hingga dia menyaksikan sendiri. Lepaskan ayahku. Ayah, kau baik-baik saja? Dasar perempuan hina. Memangnya bisa bagaimana? Kurang ajar. Berani-beraninya kau memukulku. Ayah, perempuan jahat ini berani memukulku. Ayah harus menghukumnya. Aduh, mukanya sampai merah. Aku saja tak ada menyentuh rongrong sedikit pun. Kau berani memukulnya. Kalian tidak tahu sopan santun. Tentu saja tidak paham cara mendidiknya. Kalau begitu, aku sendiri yang akan mengajarinya. Dasar anak tidak sopan, berani melawan. Lihat aja, aku akan menghajarmu. Cepat serang dia. Serang! Aduh! Bu, ibu bilang dia tak mungkin benar-benar menguasai ilmu bela diri. Sebelumnya terdapat nomor dia direkrut negara untuk misi rahasia. But apa? Hanya tenaganya agak kuat aja. Kalian serang bersama-sama. Aku tak percaya dia bisa melawan kita. Xingran, demi hubungan keluarga kita, aku beritahu kau, adikmu dan tuan muda Zhao mempunyai hubungan spesial. Nantinya akan menjadi menantu keluarga Zhao. Posisi keluarga Zhao di kota Rong. Jika ingin menghancurkan kalian semudah menghancurkan semut. Keluarga Zhao, setelah hari ini, keluarga Zhao tak akan ada lagi. Omong kosong, sombong sekali. Hei, hentikan. Aku akan memberikan sertifikat rumah kepada kalian. Ayah, jangan berikan kepada mereka. Mereka tak bisa menyentuhku. Dari tadi, kan gampang. Hei, tidak hanya itu, dia, Xingran harus meminta maaf padaku. Kamu harus berlutut memohon maaf, baru aku bisa memaafkanmu.
Jika tidak, tunggu sampai aku memberitahu keluarga Zhao yang berakhir bukan hanya bibimu saja. Sesederhana itu. Dia bicara apa? Xingran. Dia berkata ibumu wafat. Bohong kan? Ayah, tentang hal ini akan kujelaskan nanti. Ya. Kau tahu berita kematian bibimu? Memangnya kenapa jika aku tahu? Jangan mendekat kau. Kalian ngapain saja? Serang dia. Kukatakan padamu, keluarga Zhao takkan melepaskanmu. Keluarga Zhao, setelah ini takkan ada lagi keluarga Zhao di kota Rong. Komandan, Kalian siapa? Berani sekali kalian bicara besar. Ini panglima tertinggi. Panglima tinggi di kota Rong, Luofen. Lalu kenapa? Apakah Tuan Muda Zhao adalah Jenderal Bintang 4? apa hebatnya Jenderal Bintang? Jenderal Xiao adalah Jenderal Bintang 5. Mustahil. Zhu Xingran, bagaimana dia bisa mengakses kekuatan sebesar ini? Kepergian bibimu. Apakah ada kaitannya denganmu? Aku baru saja mendengarnya. Aku sungguh tidak tahu. Tidak ada sangkut pautnya denganku. Sebaiknya tidak ada hubungannya denganmu. Jika tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak mempertimbangkan hubungan keluarga kita. Pergi! Usir mereka semua! Mereka... Apa yang mereka ucapkan itu benar? Iu, meninggal karena kecelakaan mobil. Ibumu telah tiada. Ayah. Bos? Ada apa? Bos, ada masalah. Zhao Xiaoheng belum masuk penjara. Dia sudah dibebaskan dengan jaminan. Apa? Zhao Xiaoheng telah menyerahkan surat keterangan gangguan jiwa dan dibebaskan tanpa syarat. Beraninya mereka. Karena Waning, dia memakai koneksi keluarga Lu. Keluarga Zhao mengumumkan malam ini mereka akan mengadakan acara pertunangan dengan keluarga Lu. Semua kekuatan di negeri ini akan berkumpul. Mereka sekarang dukung keluarga Zhao. Baik. Ambilkan senjataku. Baik. Keluarga Lu ya, jika kalian berani melindungi keluarga Zhao, kalian akan kuhancurkan bersama mereka. Bos, ini orang-orang dari keluarga Lu. Bawa mereka kembali. Aku harus menyelamatkan yang lainnya. Lu Ji, mauku selamatkan. Jika kau berani menghalangiku, aku akan mengambilnya kembali. Xiao Tianyue, saya siap. Alasan aku menyembunyikan identitas asli adalah untuk hidup tenang dengan orang tuaku. Karena mereka begitu semena-mena. Bagaimana aku bisa menoleransi mereka? Kepada Yang Mulia, Zhu Xingran resmi kembali bertugas. Beritahu kura-kura hitam, burung merah, naga biru, segera datang ke kota Rong. Harimau Putih siap menerima perintah. Mungkinkah Nona Zhu adalah satu-satunya Jenderal Bintang 6 di Nusantara yang dijuluki Api Jil, yang dapat membakar seluruh pandukut Jenderal Raga? Benar. Kota Rong, Luofen, salam hormat Jenderal Raga. Salam sejahtera, Jenderal Raga. Xingran, kau... Ayah, sebelumnya aku... Sudahlah. Ayah paham. Ayah mengerti. Putriku bukan orang sembarangan. Memiliki anak perempuan seperti ini, ayah sangat bersyukur. Ibumu, jika mengetahui kau memiliki identitas seperti ini, pasti ia akan sangat bahagia. Ayah, aku akan membalas dendam ibu. Tunggu aku di rumah. Baik. Katakan padaku, Xiaoheng, di mana dia sekarang? Jika dia ingin tamat, akan kuakhiri hidupnya dengan cepat. Baik. Tuan Muda Zhao, maafkan aku. Maafkan saya. Ini bukan salahku karena mengkhianatimu. Semua karena wanita itu. Dia terlalu kejam. Mulai sekarang, keluargaku tak seorang pun berani macam-macam. Hehehe.
Baiklah. Hei, sayang sekali. Aku tidak suka orang yang pelin-pelan. Aku bersumpah apapun yang kau katakan, aku akan mendengarkannya. Apapun yang kau suruh aku lakukan, aku akan melakukannya. Kalau begitu jilat kakiku sampai Ayo. Lebih dekat lagi. Enyah kau! Banyak orang yang ingin menjilat kakiku. Kau! Tidak pantas. Seret dia keluar. Patahkah kakinya? Lumpuhkan dia. Tuan Muda Xiao, beri aku kesempatan lagi. Tuan Muda Xiao, ku mohon, ampuni aku. Perempuan jahat. Kau tidak tahu diri ya? Tuan Muda Xiao, saya salah. Saya benar-benar salah. Baiklah. Pergi. Asal kalian bisa melayaniku dengan baik. Semua milku ini adalah milik kalian. Perempuan jahat Zhu Xingran masih ingin menghancurkan keluarga Zhao. Baiklah. Tunggu saja sampai kakakku menikah dengan keluarga Lu. Baru aku akan menghajarnya. Aku pasti akan membuatnya berlutut dan memohon padamu. Apa yang ingin kau lakukan? Mengambil nyawamu? Tenang. Aku bisa memberimu uang. Memberimu banyak uang. Berapapun yang kau inginkan akan kuberikan. Jangan dekat. Jangan mendekat. Ku bilang padamu, kakak iparku adalah orang terkaya di dunia. Lu Jing, aku bisa memberikan kompensasi. Coba pikirkan. Dia akan tiba di kota Rong malam ini. Di kota Rong. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Benar kan? Aku tidak tertarik pada uang. Kakak ipar. Kedatangan Anda ke kota Rongkai ini, benarkah akan bertunangan dengan Nona Zhao? Tapi, kudengar keluarga Zhao tak menyinggung orang penting. Grup Lu, jika Anda memilih untuk terlibat, saya khawatir. Budi baik harus dibalas. Nona Zhao adalah penyelamat hidupku. Aku akan mengurus masalah ini. Bertahanlah sedikit lagi. Tim medis akan segera tiba. Siapa namamu? Kau yang menyelamatkanku. Ini pewaris keluarga Lu. Jika dia berhutang budi padaku, keluarga Zhao akan sukses besar. Selamat. Ayo pergi, ayah. Ayo. Adikmu di mana? Kenapa belum datang? Ayah, tenang saja. Dia sudah pergi. Mungkin bermain lagi. Aku cemas perempuan itu akan... Justru aku khawatir dia tidak datang. Aku sudah mengerahkan seluruh orang terbaikku. Jika dia berani datang sekarang, dia akan berakhir. Tua Zhao, kau diam-diam membuat pesta meriah. Ku dengar pesawat pribadi Tuan Lu telah tiba dan sedang menuju ke sini. Hahaha, ayo. Tidak juga. Terima kasih atas kebaikan Tuan Lu. Ayo, silakan. Siapa yang menurut kalian membawanya masuk?
Bos kami berkata, hari ini adalah acara pertunangan Nona Zhao Wanning. Tentu saja ada hadiah. Bukalah. Aduh. Dia belum meninggal. Cepat panggil ambulans. Segera panggil ambulans. Berani sekali kalian. Menurutku kau berani. Kau lagi. Beraninya kau membuat masalah di sini. Ayo, ikat dia. Kau pikir datang tanpa persiapan? Zhao Wanning, wawasanmu sempit. Kau seperti kak di bawah tempurung. Kau tahu siapa dia? Beraninya kau tidak mematuhi perintah dan seenaknya merintah. Mundur. Tunggu. Jenderal Xiao, apa kau mau melindunginya? Kalau aku jadi kau, aku akan segera meminta maaf. Lakukan seperti yang telah disepakati. Demi dirimu, demi ayahmu, demi keluarga Zhao. Carilah jalan keluar. Oh, hahaha. Bagaimana jika aku bilang tidak bisa? Maksudmu, dia bisa melewati keluarga lu dan langsung menghancurkan keluarga Zhao? Betul. Jenderal, siap. Keluarga Zhao di matamu memang bukan apa-apa, bukan keluarga besar. Tapi keluarga lu telah berdiri di puncak dunia selama ratusan tahun. Banyak anggotanya menjadi jenderal negara. Bahkan presiden pun harus menghormati mereka. Ya, dengan apa dia bisa menghancurkan keluarga lu, menghancurkan keluarga Zhao dengan mengandalkanmu? Tentara berlapis baja adalah senjata negara. Beberapa orang bisa melawan puluhan orang. Hari ini aku akan membiarkan kalian melihat, membuka mata kalian. Apa? Inikah yang disebut prajurit lapis baja? Ya, inilah yang disebut pasukan paling berbahaya. Siapa orang yang datang ini sehingga memerlukan kehadiran prajurit lapis baja? Sekarang menyesal. Terlambat. Hari ini kau datang, tapi takkan pulang. Berani sekali kau mengatakan datang, tapi takkan pulang. Demi dendam pribadi, kau tidak segan menggunakan kekuatan negara. Zhao Wanning, kau harus mati. Serang! Mari kita lihat siapa yang lebih kuat, mulutmu atau baju zirah prajuritku. Sistem latihan prajurit berbaju zir berat ini semuanya dirancang oleh bos Zhao Wanning itu cari masalah. Mustahil, tidak mungkin ada yang semudah ini mengalahkan prajurit lapis baja berat. Bos akhirnya datang. Ya, saya tidak tahu apa maksud panggilan ini. Apapun itu, kita harus patuh perintah. Bagaimana dengan ini? Jika kita terus menunggu begini, kita semua akan berakhir di sini. Nona Ju, saya dapat memaafkan semua perbuatanmu hari ini. Pergilah dari sini, dan saya pastikan keselamatanmu. Bila kau terus berulah, kau dan keluargamu, bahkan Jenderal Xiao akan menanggung akibatnya. Zhao Wanning, beraninya kau! Masih belum paham? Aku datang hari ini untuk membuat adikmu ini membayar nyawanya. Aku ingin keluarga Zhao hancur dan para koruptor yang menyalahgunakan kekuasaan turun tahta. Berani kau? Aku diangkat oleh raja. Apa kau juga ingin menentang raja? Kau benar-benar gila. Apakah aku punya kualifikasi itu? Tunggu saja dan lihat. Hari ini,
Siapapun yang menghalangi akan kuhabisi. Tak ada yang bisa menghentikanku. Jika keluarga Lu berani ikut campur, aku juga akan menghancurkan mereka. Beraninya kau! Kau pikir kau ini siapa? Berani lawan keluarga Lu? Bodoh, aku sungguh takut kau tidak berani melawan keluarga Lu. Jadi aku tak perlu susah payah. Bagus. Berani-beraninya kau meremehkan keluarga Lu, baru kali ini aku menyaksikannya. Mungkin juga ini kesempatan terakhirmu lihatnya. Waktumu tak banyak. Pengawal, cabut tangkatnya. Sita bencana kebesarannya. Baik, Xiao Tianyue, kau benar-benar ingin membantunya. Jangan salahkan, aku tidak mengingatkanmu. Tolol. Jenderal Bintang 5, Jenderal Naga Biru telah datang. Jenderal Naga Biru datang juga. Tentu untuk upacara pernikahanku dan Tuan Lu, jadi datang untuk mengucapkan selamat. Aku selamat, ayah. Jenderal Bintang 5, Jenderal Burung Merah telah datang. Jenderal Kura-Kura Hitam telah datang. Kalian tamat. Xiao Tianyue, negara ini bukan hanya memiliki satu jenderal bintang 5. Apa kau bisa melawan mereka bertiga sendirian? Masih sanggup melawan 3 orang sekaligus? Hahaha. saya memang tak bisa melawan 3 orang sekaligus. Tapi, dari mana kau tahu kalau mereka bukan dari pihak kita? Cih, lucu sekali. Kau pikir kau siapa? Bisa memerintah 3 jenderal lainnya? Bisa menyuruh mereka melayanimu? Memang aku tak mampu. Tapi bukan berarti orang lain tak mampu. Siapa? Perempuan bernama Ju itu, dia memang punya sedikit keahlian. Tapi apa dia bisa sekaligus memerintah 3 jenderal bintang 5? Dia tidak layak. Kamu. Saya Wan Ning, jenderal bintang 4 yang baru dipromosikan. Tunangan dari Lu Ji, CEO perusahaan Lu. Kalian bertiga datang dari jauh, pasti letih. Kalian bertiga akhirnya tiba juga. Pesta malam ini diganggu oleh seekor lalat. Mohon bantuan kalian bertiga untuk mengusirnya. Saya akan sangat berterima kasih. Lalat. Ya, seseorang yang mencari masalah dengan mengandalkan sedikit kemampuan bela dirinya. Berani-beraninya membuat keributan di sini. Orang itu ada di sana. Berani sekali. Dengar tidak? Jika jenderal mengatakan kau pemberani, tidak segera berdiri dan terima hukumanmu. Baiklah. Kau sungguh. Terima kasih atas pujiannya, Jenderal Burung Merah. Mohon kalian bertiga bergabung dan singkirkan sampah ini, agar tidak mengotori mata kalian semua. Kau betul-betul tidak bisa dimaafkan. Kursa orang yang harus disingkirkan adalah dirimu. Orang yang tak tahu, tak takut. Jenderal Naga Biru, Jenderal Burung Merah, Jenderal Kura-Kura, Jenderal Harimau. Naga biru kembali. Burung merah kembali. Kura-Kura Hitam kembali. Harimau putih kembali. Mohon perintah, bos. Mohon titah, Jenderal Raga. Raga, Jenderal Raga. Salah dengarkan, Jenderal Raga. Jenderal Raga yang nyapu bersih musuh, terkalahkan dan lenyap 3 tahun yang lalu. Itu dia. Tamatlah. Entah saya punya wewenang untuk mencabut pangkatmu atau tidak. Ampun, Jenderal Raga, maafkan aku. Aku sudah mengorbankan segalanya demi keluarga Zhao. Mengelolanya selama separuh usiaku. Tinggal selangkah lagi untuk meraih puncak. Mencapai angkasa. Namun sekarang, apa yang harus kerjakan? Apa yang harus kulakukan? Kalau begini caranya, ayah hanya bisa mengorbankanmu. Ayah! Apa yang kau lakukan, anak durhaka? Kaulah yang menghancurkan keluarga Zhao. Astaga, apa
Apa Zhao Zheng sudah gila? Kejam sekali, anaknya sendiri. Ada apa ini? Dia tega berbuat begitu. Tega benar dirinya. Keluarga Zhao dalam masalah besar sekarang. Berani sekali membawa pisau dan menyerang di depan umum. Tangkap mereka! Aduh! Ayah! Jenderal Raga, ampuni kami! Seperti ayah, seperti anak. Keluargamu membukakan hukum negara. Ampun, Jenderal Raga, aku salah. Bawa mereka pergi. Kepala keluarga Lu bawa mas kawin untuk menikahi Nona Zhao Wanning. Selamat, keluarga Lu akhirnya tiba. Nona Wanning segera berdiri dan sambut mereka. Tanpa seizin atasku, kau berani berdiri? Zhao Wanning, apa kau mau melawan seluruh prajurit? Memangnya kenapa? Cari masalah. Tunggu. Keluarga Lu yakin mau ikut campur? Jenderal Raga, saya sering mendengar Anda adalah tiang negara ini. Setelah bertemu hari ini, ternyata memang betul. Tidak berani menerima sanjungan. Saya masih tetap pada pendirian saya. Keluarga Lu benar-benar ingin terlibat dalam masalah ini. Jenderal Raga, keluarga Lu bergerak di bidang usaha. Kami selalu mengutamakan perdamaian dalam berdagang. Namun Tuan Lu telah memerintahkan untuk memastikan keselamatan Nona Wanning. Ini adalah hal yang tidak dapat diganggu-gugat. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibahas. Kita buktikan saja. Jenderal Raga, kalau soal kekuatan, kami jelas bukan lawan Anda. Tapi jika Jenderal Raga berkenan memaafkan kami, keluarga Lu pasti akan memberikan imbalan besar. Imbalan besar. Kalian ini melecehkan bosku. Bos hanya perlu titah darimu. Hari ini juga kami akan meratakan tempat ini. Mohon perintah, bos. Tunggu sebentar. Bagaimana kalau saya memperlihatkan sedikit ketulusan, biar Jenderal Raga melihat. Orang tua ini banyak bicara. Jangan kira kau bisa menyogok kami dengan sedikit uangmu. Jenderal Harimau Putih, tenanglah dulu. Di dalam flash disk ini, tersimpan informasi tentang mata-mata dari berbagai negara yang menyusup ke negara ini. Benarkah? Rahasia ini, keluarga Lu telah menghabiskan puluhan tahun mengeluarkan puluhan miliar. Walaupun tidak bisa dibilang susah payah, tapi juga tidak mudah diperoleh. Dengan dokumen ini, saya yakin Jenderal Raga pasti akan mencapai banyak hal. Saat itu, negara ini pasti akan menjadi sangat kuat. Keluarga Lu memang mempunyai sesuatu. Tetapi dibandingkan informasi ini, saya lebih yakin pada senjata di tangan saya. Pil ini adalah pil keabadian, peninggalan Kaisar Qin. Masih ada barang seperti itu? Pil ini sekarang hanya tersisa satu. Meskipun tidak dapat memberikan keabadian, seperti dalam legenda, tetapi memang bisa memperpanjang usia. Mendengar ayah Jenderal Raga sakit parah. Apa ini tidak terlalu berlebihan? Nona Zhao, ini adalah perintah dari Tuan Besar. Jika ayahku tahu, dia memperpanjang umur, dia harus melepaskan pembunuh ibu. Melanggar hukum dan aturan keluarga, dia pasti tidak akan memaafkanku. Pil ini, saya tidak menginginkannya. Zhu Xingran, jangan tidak tahu diri. Zhao Wanning, kau berani bicara satu kali lagi. Aku tak peduli kau dari keluarga Lu mana. Aku akan membunuhmu lebih dulu. Kalau begitu, silakan persembahkan hadiah ketiga. Titah Raja. Tak kusangka keluarga Lu berani mengeluarkan titah raja. Keluarga Lu selama bertahun-tahun hanya memperoleh
Titah Raja satu ini. Negara ini berdiri selama bertahun-tahun, hanya menerbitkan 3. Hanya mereka yang memberi kontribusi besar bagi negara yang bisa mendapatkannya. Keluarga Lu demi Zhao Wanning sungguh rela berkorban ya. Mohon Jenderal Raga kabulkan. Jangan basa-basi dengannya. Titah Raja dikeluarkan, sama seperti Raja datang sendiri. Jika kau masih berani menolak, itu sama saja dengan menghancurkan dirimu sendiri. Benarkah? Tentu saja. Apa kau pikir sendirian? Kau bisa melawan seluruh negeri ini? Hahaha, orang kecil berkuasa. Bos, bagaimana kalau kali ini kita lupakan saja? Kita cari peluang lain. Kalian masih ingat kemenangan besar yang pernah kuraih? Tentu saja ingat. Anda sendirian di antara ribuan orang dengan mudah memenggal kepala musuh, membalikan keadaan, dan menyelamatkan ratusan ribu penduduk kota timur. Benar. Sekarang bukan waktunya untuk menyombongkan diri, mengenang masa lalu. Lebih baik cepat pergi. Aku masih harus mengadakan pesta. Kepercayaanku tidak pernah diberikan oleh orang lain. Zhao Wanning, lihat ini apa? Titah Raja, ini juga Titah Raja? Tidak. Tidak mungkin. Bos, kau juga punya titah raja. Dalam pertempuran tahun itu, Raja sendiri yang memberikannya kepadaku. Hari ini keduanya saling mengimbangi. Zhao Wanning, kau tidak bisa lari. Jenderal Raga, jangan. Diam, orang tua. Kurasa kau sedang mencari masalah. Bos hidup. Ayo, tangkap Zhao Wanning. Hentikan! Tolong aku. Orang yang ingin dilindungi keluarga lu, belum ada yang berani menyentuh. Kak Lu, tolong aku. Tenang. Jenderal Raga, tolong beri aku sedikit muka. Permintaan apapun bisa kau ajukan. Aku hanya ingin orang-orang dari keluarga Zhao menerima hukuman yang setimpal. Tidak bisa dinegosiasikan? Tidak bisa dinegosiasikan. Kalau begitu, kita harus bertindak. Bos, biar saya yang urus. Biar saya hancurkan kepala para sampah ini dan membuat mereka kapok. Tidak perlu. Ku dengar keluarga Lu memiliki pusaka. Bela diri kuno, hari ini aku ingin mempelajarinya sendiri. Mundurlah. Silakan. Luar biasa. Tak kusangka Lu Ji memiliki keahlian berkelahi yang hebat. Ternyata aku menikah orang yang tepat. Aduh. Maaf, Kurang ajar. Seandainya aku tahu seperti ini, aku seharusnya tidak menolongmu. menolongku. Seharusnya aku tidak menolong orang tak tahu malu sepertimu. Menolongku? Apa maksudnya? 5 tahun yang lalu, pada pertempuran penentuan nasib bangsa, keluarga Zhao mengangkut barang melintasi lautan dan kalah di gerbang Jingmen. Akulah yang menyelamatkanmu dengan tanganku sendiri. Kau tidak mengakuinya. 5 tahun yang lalu, orang yang menolongku adalah kau. Orang yang tidak tahu terima kasih ini masih berpura-pura. Hentikan. Orang yang menyelamatkan Lu Ji ternyata Xingran. 5 tahun lalu, kau yang membawaku keluar dari medan perang. Zhu Xingran. Zhu Xingran, kau ternyata menggunakan cara yang begitu rendah. Orang yang menolong Tuan Lu 5 tahun lalu jelas-jelas aku. 5 tahun lalu, ku berikan kau 10 tahun lagi. Bisa kau keluar dari kepung musuh. Bagaimana kau membuktikan kau yang menolong? Aku punya caraku sendiri untuk membuktikannya. Tempat kau terjatuh dulu, di jembatan Telaga Du Jingmen, betul kan? Ternyata kau benar. Zhao Wanning, apa penjelasan darimu?
Kau selalu mengatakan kaulah yang menolongku. Keluarga Lu selama bertahun-tahun selalu memberimu berbagai keuntungan. Aku bahkan mengikuti permintaanmu untuk bertunangan. Jika kau mengaku jasa orang lain, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Pantas saja beberapa tahun ini, Zhao Wanning berulang kali meraih prestasi milang dan naik pangkat menjadi bintang 4. Ternyata ada bantuan dari keluarga Lu. Sayangnya, kebohongan tidak akan bertahan lama. Tuan Lu, Anda harus mempercayaiku. Jenderal Raga 6 Nusantara, Lu Xingran, pasti dapat melihat semua dokumen rahasia dan semua catatan. Saat aku menolongmu dulu, tersimpan dalam arsip. Dia ingin menjebakku, pasti sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Tuan Lu, jangan sampai kau tertipu olehnya. Jadi maksudmu, dia bohong? Ya, Aku Jusing dan tidak pernah suka berdusta. Jenderal Raga, aku punya cara untuk membuktikan siapa yang berdusta. Dulu aku memberikan liontin giok kepada penolongku. Siapapun yang memilikinya, dialah penolong. Dahulu, aku memberikan liontin giok kepada orang yang menyelamatkan nyawaku. Siapapun dari kalian yang memilikinya, dialah penyelamat nyawaku. Dengan cara ini, pasti akan ungkap. Benar-benar pantas menjadi pemimpin keluarga Lu. liontin Gyoku disita oleh pimpinan. Mungkin ada pada Jenderal Raga. Masih sangat muda. Kau mengejarku. Jangan sangka kau bisa lepas begitu saja. Zhao Wanning, kau berani membohongiku. Bagaimana kau tahu? Karena memang tak ada liontin Giok. Pengawal, cabut pangkatnya. Turunkan jadi rakyat jelata. Usir dari negeri ini. Siap. Tidak, Kak Lu, kau harus percayaanku. Aku difitnah. Jenderal Raga, Tuan Lu, kurasa kau sebaiknya cari dokter untuk memeriksa matamu, agar lain kali tidak salah orang. Lepaskan aku. Luji, Lu Xingran. Aku tak akan melepaskan kalian. Halo, Negeri Sakura? Aku punya informasi tentang Ju Xingran. Oh ya, aku juga tahu di mana keluarganya berada. Kurasa kita bisa bekerja sama. HMPH. Ju Xingran. Bos, negeri Sakura mengirim berita bahwa ayahmu ada di tangan mereka. Bos, untuk menemukan ayahmu, datang sendiri malam ini pukul 8 ke Jembatan Emas, taman hiburan terbengkalai. Bajingan! Bos, ini perangkap. Anda tidak boleh pergi. Aku harus pergi. Kami akan mendampingimu. Ya, aku tak bisa memperjudikan nyawa ayahku. Saya akan menemanimu. Orang luar tidak mengenalku. Aku bisa membantumu. Bagus. Apa yang kau lakukan? Penghinaan yang diberikan Ju Xingran. Aku akan membalasnya semuanya pada ayahnya. Tunggu sebentar. Malam ini adalah hari kelulusan Ju Xingran. Kalau tidak, tak seorang pun berani menyentuhnya. Bunuh saja aku. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Tuan, Anda ini? Tenang.
Bukankah kamu sangat membenci Zhou Xingran? Sekarang ayahnya di tangan kita, Zhao Wanning. Apa kau takut? Atasan kita memintahkan. Belum Zhou Xingran tamat, kita tidak boleh membuatnya marah. Kalau tidak, dia akan membawa pasukan negara dan menghancurkan negara kita. Kalau begitu, kuberikan kau sedikit waktu lagi. Pengkhianat! Semoga kau celaka! Kita lihat saja siapa yang tamat duluan. Aku putrimu. Mendengar musuh berteriak minta tolong. Zhou Xingran, semoga kau selamat. Hahaha. Serang dia. Serbu bersama. Di mana ayahku? Hahaha. Kau! Hebat! Tak heran dia jenderal terkuat. Hahaha. Ayah, jangan dekat. Kalau kau berani mendekat, aku akan mengambil nyawanya. Pengkhianat! Pengkhianat! Ini semua karena kau yang memaksa. Kau tak memberiku pilihan. Aku pun tak akan membiarkanmu hidup dengan tenang. Jenderal Raga, seumur hidupmu kau mengabdi pada negara. Sayangnya, pada akhirnya kau bahkan tak mampu melindungi orang tuamu. Memilkan. Diam. Haha. Kini aku memberimu dua pilihan. Pertama, bergabunglah denganku di negeri Sakura, menjadi Jenderal Raga negeri Sakura. Aku akan membebaskan ayahmu dan juga akan memberimu hadiah yang istimewa. Tidak mungkin, Jenderal Kawakami. Diam, tak berhak bicara. Kedua, kau akhir nyawamu sekarang. Aku tetap akan membebaskan ayahmu. Mengakhiri hidupku, kau akan membebaskan ayahku. Bagaimana kalau tidak membebaskannya? Kau tak punya pilihan lain. Nampaknya, aku memang tak punya pilihan. Sepertinya aku memang tak punya pilihan lain. Hahaha. Baka! Ikat mereka dan serahkan pada negara. Baik. Anak muda, terima kasih banyak. Tidak apa-apa, Paman. Ini memang tugasku. Namun, saya punya satu permohonan kecil. Semoga Bapak dapat mengabulkannya. Silakan.
Bisakah Nona Ju dinikahkan denganku? Saya ingin menikahinya. Urusan kalian anak muda, saya tidak ikut campur. Tanyakan saja langsung kepada Xingran. Nona Ju, maukah kau menikah denganku? Jika kau hanya ingin membalas budi, tidak perlu. Kak Lu, aku sangat mencemaskanmu. Ayah, makan. Kak Lu, kau baik-baik saja. Coba kulihat kamu. Baik, Yanyu. Aku baik-baik saja. Kau bisa pergi. Kak Lu, ku dengar pertunanganmu batal. Kita sudah berteman sejak kecil. Ayahku sudah menghubungi Paman Lu, berharap bisa menjodohkan kita. Maaf, kalian mengganggu aku. Berani sekali kau bicara seperti ini padaku? Baik, Yanyu. Keluar. Kak Lu, tunggu saja kau. Aku tidak akrab dengannya. Tidak ada sangkut pautnya denganku. Ayah, aku akan mencucikanmu beberapa buah. Baik. Cucikan juga untukku. Berdasarkan pengalamanku bersama Xingran, kau masih memiliki peluang. Benarkah, Paman? Ya, Ku beritahu kau, sekarang Kak Lu tak lagi membantu. Kau salah, aku tak memerlukan bantuan siapapun. Aku ingatkan kau, jauhi Kak Lu. Dia bukan orang yang bisa kau dapatkan. Aku paling benci ditunjuk orang. Aku akan menunjukmu, aku akan menunjukmu, aku akan menunjukmu. Aduh, hati-hati. Ilmu medis macam apa ini? Nona, luka Anda sangat parah. Perempuan kasar ini. Aku takkan lepaskannya. Aduh. Halo, Ayah. Yanyu, apakah kau di kota Rong? Ya, Ayah. Aku baru saja dipukul oleh seorang wanita. Dia untukku. Apa? Ayah akan segera tiba. Yanyu, sudahkah kau dengar berita ini? Jenderal Raga telah kembali. Apa? Idolaku, Jenderal Raga, sudah kembali. Ya, dan dia sekarang ada di kota Rong. Aku ingin kau segera mencari tahu di mana Jenderal Raga. Lalu kunjungi dia. Baik, serahkan saja padaku. Tolong! Tolong. Kalian berdua lagi ngapain? Xiao Lu perlu ganti balutan. Perawatnya belum datang. Xiao Lu, Iya. Sudahlah. Kamu saja. Ayah mau ke kamar mandi dulu. Ayah. Mana yang perlu diganti perbannya? Buka bajumu. Apa? buka. Bagaimana aku bisa menggantinya kalau kamu tidak membuka bajumu? Terima kasih. Apa? Terima kasih telah melindungi ayahku. Tidak apa-apa, obati saja lukanya. Pakai apa untuk mengoleskannya? Pakai tangan saja. Kau tidak tulus sekali. Wah, Direktur Utama berhasil mendapatkan Jenderal Raga. Silakan lanjutkan, saya tidak melihat apapun. Berhenti. Tadi di koridor luar anginnya kencang, matanya kelilipan. Saya sungguh tidak melihat apapun. Buka matamu. Jenderal Raga, dia hanya mengoleskan obat untuk saya. Saya paham. Direktur Utama dan Jenderal Raga tidak ada masalah. Pakailah pakaianmu, saya keluar dulu. Tunggu. Jenderal Raga, saya baru saja mendapat pemberitahuan. Kalangan atas negara berkumpul di kota Rong, mengundang Anda untuk menghadiri jamuan makan malam pribadi. Bagaimana pendapat Anda? Saya mengerti. Direktur Utama, kita juga diundang. Bagaimana jika Anda menjadi pasangannya?
Cewek norak ini, beraninya dia kesini. Yang paling menjengkelkan, dia lebih cantik dariku. Aku pergi angkat telepon dulu. Tak kusangka kau masih berani datang kemari. Kau saja berani datang. Kenapa aku tidak? Gatal lagi ya? Ku bilang, ya, jangan senang dulu. Kak Lu membawamu kemari. Pasti sudah memberitahumu. Idolaku juga akan datang hari ini. Idolamu? Iya, idolaku adalah pahlawan wanita pertama di negara ini yang sangat terkenal, dikagumi banyak orang, dan tak terkalahkan. Jenderal Raga. Sangat suka Jenderal Raga. Kurasa tidak sehebat yang kau bilang. Kau berani menghina idolaku? Beraninya kau menghina idolaku. Hentikan kau. Baik, Kianyu, sadarilah. Jangan kau pikir karena kau menolongku, aku akan memaafkanmu. Kukataka kau menghina idolaku, kau akan menyesal. Apa Jenderal Raga tahu kau sefanatik ini? Dia tak perlu tahu. Jangan kau kira karena jago berkelahi. Idolaku yang paling hebat. Ku bilang, nanti aku akan bilang pada idolaku, dia akan menghajarmu habis-habisan. Singran, maaf, aku membuatmu menunggu. Kau di sini? Sudah berapa kali kukatakan, kita tidak mungkin. Aku menyukai Singran. Singran? Namanya Singran? Namanya Singran. Bukan itu masalahnya. Itulah masalahnya. Bagaimana bisa namanya Singran? Hanya idolaku boleh dipanggil Singran. Bagaimana jika aku memang idolamu? Dia bilang dia Jenderal Raga? Kau ini, Jenderal Raga. Akhirnya aku bertemu denganmu. Coba kulihat. Kau terlalu semangat. Luji, kau tadi bilang kau suka Jenderal Raga? Luji. Meskipun kau juga lumayan, tapi untuk Jenderal Raga kita masih kurang sedikit. Kak, aku antar kau ke sana. Ayo. Kalian tahu siapa dia? Dia Jenderal Raga. Kalian benar-benar tidak tahu nama besar Jenderal Raga. Aku akan memberi kalian pelajaran. Aduh, Kak Singran, biarkan aku bicara dengan mereka. Dia ada salah dengan kepalanya. Maaf, mengganggu. Kalau kamu begini lagi, kamu akan aku usir. Diusir? Bisa diusir oleh Kak Singran. Adalah kebahagiaanku. Tidak perlu. Biar aku kenalkan. Keempat orang ini adalah... Aku tahu. Naga biru, harimau putih, burung merah, kura-kura hitam. Wah, mereka berempat sangat gagah. Tapi dibandingkan dengan Kak Singran, masih kurang sedikit. Tuan Lu, mari bersulang dengan Anda. Berani merebut pria Kak Singran? Lihat saja, aku akan memberi kalian pelajaran. Mari, aku ikut minum dengan kalian. Kak Lu, Kakak Singran memanggilmu. Jangan pergi. Apa asyiknya minum denganmu? Ia benar-benar membuang waktu. Kenapa masih harus mencari laki-laki? Sadar dirilah. Luji itu cadangannya Kakak Singran. Kalaupun kakakku tidak mau, kalian juga tak akan kebagian. Aduh, berasa teh sekali. Aku peringatkan kalian, jauhi Luji. Jangan coba-coba macam-macam dengannya. Kalau tidak, awas saja. Obat ini sebenarnya untuk aku dan Luji.
Sekarang malah dinikmati pria brengsek ini. Sayangnya aku bukan laki-laki. Kalau tidak, pasti aku akan mendapatkan kakak Xingran. Sekarang ya cuma Luji yang lumayan. Apa kabar, Pak Chen? Kak Lu, Maaf, Pak Chen. Saya masih ada urusan. Baiklah, silakan. kalau kamu tidak minum, aku akan memberitahu Kak Xingran kalau kamu mengompol waktu kecil. Nanti kamu akan berterima kasih padaku. Kak, untukmu. Kak Xingran, sepertinya Kak Lu sudah agak mabuk. Bagaimana kalau kakak kantar dia ke kamar dulu? Biar pelayan saja. Tidak bisa. Dia sedang cedera. Bagaimana kalau ada orang lain yang menyakitinya? Lebih baik kakak yang mengantarnya. Baiklah. Hei, kau baik-baik saja? Ku antar kau istirahat dulu. Baik. Gandakan besisnya. Aku memang jenius. Sini. Aduh, aku terjebak. Xingran. Maaf ya, kamu baik-baik saja? Kalau kamu tidak ingin, sekarang kamu bisa pergi. Bai Qianyu memang kurang pertimbangan. Jangan menyalahkan dia. Belum tentu siapa yang merugi. Apa maumu? Melihat kamu. Xingran. Maukah kamu jadi pacarku? Aku mau. Ya ampun, apa ini? Rekaman CCTV menunjukkan bus masuk ruangan ini dan tidak pernah keluar lagi. Halo? Halo, Minggir! kalian mau apa? Kak Xingran tidak ada di dalam. Gadis ini benar-benar merepotkan. Kau pergi sendiri atau kami paksakan? Pergi sendiri atau kami akan mengantarmu? Tidak, kalian tunggu, tidak boleh masuk. Aku sakit perut. Aku tak ingin menyentuh ini. Wanita lemah ini. Kamu. Tidak pantas menyentuh perempuan. Aku ingat terakhir kali di hadapan kami yang berpura-pura sakit perut. Mata asing itu, apa yang kau lakukan padanya? Menyuruhnya minum air hangat, kan? Ya, sakit perut memang harus minum air hangat. Tapi terakhir kali, saat aku mengambil air hangat, aku lupa mengecek suhunya. Sepertinya 100 derajat Celcius. 100 derajat? Bagaimana bisa diminum kalau sepanas itu? Bisa diminum
Kau tidak tahu yang minum air hangat terakhir kali itu. Kulit di mulutnya sampai melepuh, lidahnya penuh dengan luka. Kalau begitu sekarang kau pergi, ambilkan segelas air hangat untuk Nona Bai. Baiklah. Tidak perlu, tidak perlu. Aku sudah sembuh total. Bos, Kak Singran, aku ada keperluan. Aku pergi dulu. Kau gini. Menarik. tertarik dengannya? Iya. Kau ini. Kejadian tak duga, kejadian tak terprediksi. Jadi kau tak mau bertanggung jawab padaku? Jadi, benarkah seperti dugaan kita? Ada apa kalian menemuiku? Petanya sudah berakhir. Nyonya perlu memberi ucapan terima kasih. Iya, pesta. Kau ini, tidak bisakah sedikit ramah? Apa yang kau perbuat? Kalian mau apa? Oh, maaf ya. Jangan kira aku tidak tahu. Kalian memang sengaja. Ternyata kau punya otak juga. Di luar sana selalu bilang kalau kau wanita cantik tapi belum dari keluarga baik. Setelah bertemu hari ini, memang benar kau bodoh. Wanita cantik yang bodoh tetaplah cantik. Tidak seperti kalian bertiga. Jeleknya aneh-aneh, hidungmu itu hasil operasi plastik, ya? Bakal hidungmu hampir menyaingi gunung Everest. Dan kau, dadamu itu iman, ya? Apa, mau buka usaha sampingan jadi peternakan susu? Dan kau, kedua matamu sangat berjauhan. Jaraknya bisa untuk landasan pesawat. Aku tidak tahu kalian bertiga dapat kepercayaan diri dari mana. Berani mengejekku? Bodoh, lihat saja nanti aku hajar kau. Tapi dia kan orang keluarga baik. Keluarga baik kenapa? Apa mereka bisa ikut campur sampai ke kota Rong? Kalian berani? Kakakku adalah Jenderal Raga. Kalau kalian berani menyentuh, dia pasti tidak akan melepaskan kalian. Dia tak akan membiarkan kalian lolos. Apa? Kau tidak benar-benar percaya kan? Jenderal Raga punya adik semais ini? Iya, aku juga belum pernah mendengar kabar dari keluargaku. Jika ada berita seperti ini, keluargaku pasti sudah mengetahuinya. Benar, dia hanya mengulur waktu. Ayo serang. Hentikan. Kak Singran, tolong aku. Kau membuat masalah lagi? Bukan, mereka yang memulai lebih dulu. Minta maaf. Kau pikir kau siapa? Maafkan kami, Jenderal Raga. Jenderal Raga, kami tahu kami salah. Dia benar-benar Jenderal Raga. Masih berani menyombongkan diri? Sudahlah, kalian boleh pergi. Sekarang giliranmu. Kak, aku benar-benar tidak memberikan obat. Kakak, aku benar-benar tidak menaruh obat. Sungguh? Tunggu, bisakah kau memukulnya lebih perlahan? Tahukah mau dipukul? Luigi, tolong aku. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Berani kalian menyentuh putriku? Baik, Yanyuku. Biar ayah lihat bagaimana luka di jarimu. Apakah dia pelakunya? Bukan, ayah. Sayang, jangan takut. Kau tidak memberitahu siapa yang melukaimu. Biar ayah memberinya hukuman. Ayah membawa orang-orang ke sini. Tidak apa-apa, ayah. Aku yang lakukannya. Benar kau lakunya. Ayah, jangan menuduhnya. Baik, Yanyu. Kau terlalu baik hati. Dia Jenderal Singran. Jenderal Singran yang memukulmu? Pantas saja.
pasti telah melakukan kesalahan besar. Jenderal Singran, terima kasih. Beri aku sebuah kesempatan. Aku tuh seseorang yang bisa berjuang bersamaku. Maukah kau? Bisa.